kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa pemirsa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini yaitu mengenai prostat. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Adianti Hadijah SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Dijah panggilannya yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, dan semoga ini pemirsa yang lagi mengikuti ini juga insya Allah baik-baik aja semua ya. Walaupun di tengah kabar corona nih ya, tetap waspada tapi juga jangan terlalu panik juga, tetap jaga kesehatan semuanya ya. Oke, dokter, hari ini kita mau bahas seputar prostat nih. Sebetulnya ini kan temanya kan sangat pria gitu ya, artinya cuma pria aja yang mengalaminya. Tapi kan jangan salah, artinya pasangannya, istrinya segala macam juga kan perlu tahu begitu ya tentang prostat ini agar bantu suaminya atau pasangannya untuk katakanlah nanti screening atau mungkin deteksi dini begitu barangkali ya dok ya. Tapi sebenarnya begini dokter, prostat ini sendiri itu apa? Kan ada istilahnya kelenjar prostat atau pembesaran prostat, jinak lah, ganas lah. Tapi prostat ini sendiri tuh fungsinya kali ya di pria itu apa ya? Mungkin kelenjar prostat ya, benar ya istilahnya? Betul, oke, seperti apa itu dokter? Prostat itu sebetulnya memang adalah kelenjar. Kelenjar yang hanya ada di laki-laki, letaknya ada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran uretra, saluran kencing pada pria. Fungsinya dia lebih ke seksual sebetulnya. Dia untuk membantu mengeluarkan, menambah volume cairan semen yang keluar pada saat ejakulasi. Itu ya fungsinya sebetulnya itu. Oke, dan ketika ada, artinya gini, ada masalah dan juga jangan salah, ini tuh lebih ke pria-pria yang usianya tuh udah agak-agak mungkin berapa tahun ke atas gitu. Artinya yang muda-muda katanya kan jarang gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya ini tuh proses yang seperti ada masalah apa sih di kelenjarnya itu sendiri gitu ya, sehingga menjadi suatu topik yang perlu sangat dibahas gitu dokter. Oke. Jadi sebenarnya prostat ini bisa mengalami beberapa masalah. Yang paling sering pembesaran. Pembesaran prostat jinak kita bilangnya. Nah, yang kedua dia bisa menjadi keganasan juga bisa, kanker prostat. Yang ketiga infeksi, infeksi dan inflamasi. Nah, keempat-empatnya ini bisa terjadi pada prostat, gitu. Dan gejala yang paling sering timbul apa? Dari keempat ini gejalanya kurang lebih sama. Kenapa? Karena letaknya dia mengelilingi saluran kencing, gitu. Jadi gejalanya paling sering berkaitannya dengan fungsi berkemih. Gangguan berkemih, betul. Gitu ya. Dan paling banyak memang dialami oleh usia berapa ya dok ya? Secara garis besar aja sih. Oke, paling banyak kalau untuk pembesaran prostat jinak dan keganasan biasanya usia tua ya. Usia lanjut di atas 50 tahun, ya seperti itu. Kalau infeksi dan inflamasi itu bisa lebih usia lebih muda. Oh 30, infeksi 40, atau yang 20. peradangan tadi Betul. bisa lebih muda gitu ya. Tapi berarti intinya si prostat ini bisa menimbulkan beberapa masalah begitu ya. Dan keluhannya tadi seputar gangguan berkemih gitu ya. Paling sering. Mungkin ada waktu-waktu yang lebih spesifik ya, karena kan kalau dengar-dengar ceritanya orang tuh, oh tidurnya jadi terganggu karena sering terbangun-bangun gitu ya, atau mungkin tidak hanya itu saja, kalau yang sudah cukup apa ya parah gitu barangkali tidak hanya di malam hari atau tidak hanya tidur saja terganggu, tapi bisa aktivitas lain atau bagaimana dokter maksudnya? Ini gejala yang disebutkan kayaknya lebih berkaitan ke pembesaran prostat jinak. Pembesaran prostat jinak. Ya, betul. Ini biasanya diderita pada laki-laki usia di atas 50 tahun. Jadi 60% laki-laki di usia 60 tahun itu sebenarnya mengalami pembesaran prostat. Ada yang bergejala, ada yang tidak. Dan yang bergejala pun itu juga bervariasi berat ringan gejalanya. Gitu. Yang tadi yang disebutkan untuk bangun malam untuk pipis itu memang salah satu gejalanya. Jadi bisa terbangun berkali-kali di malam hari untuk buang air kecil, yang tentu saja itu yang biasanya paling mengganggu ya untuk
pasien. Biasanya yang dikeluhkan itu malam-malam harus terbangun berkali-kali untuk pipis dan pipis rasanya tidak tuntas, anyang-anyangan. Tidak lampias gitu ya? Iya, anyang-anyangan dan harus mengedan kadang-kadang. Dan kalau mau pipis pun harus menunggu, jadi nggak bisa langsung. Oke, tapi ada perasaan yang ingin sekali untuk berkembang itu gitu betul. ya. Tapi tadi pembesaran prostat jinak pun ada juga yang tidak bergejala ya dok ya? Bisa aja begitu, berarti bisa dibilang tidak mengganggu kualitas hidupnya orang tersebut gitu ya. Itu akan menentukan terapinya juga ya dok ya, ketika ada keluhan atau tidak ada keluhan ataupun ada keluhan gitu ya. Nah ini kan tadi pembesaran prostat jinak, bila dibandingkan dengan yang tadi ganas ataupun ada infeksi, ada inflamasi peradangan, ini yang lebih banyak tuh memang yang lebih ke pembesaran prostat jinak ini gitu ya. Ini sesuatu yang bisa dibilang tuh alami ya, artinya begini, seiring dengan bertambahnya usia, dilihat dari faktor resiko ya dok ya, apakah memang jadi punya kecenderungan lebih terjadi pembesaran tersebut, atau mungkin ada faktor-faktor lain juga dok yang mempengaruhi juga? Faktor utamanya memang jenis kelamin dan usia, karena yang mempengaruhi pertumbuhan prostat sendiri itu hormon di laki-laki. Gitu yang tentu saja tidak bisa kita hindari untuk ada ya, pasti ada hormon dan dengan adanya hormon itu prostat akan terus tumbuh sebetulnya gitu, dan terutama bisa menjadi gejala di atas usia tersebut. Dan gejalanya ini bukan yang sekedar, kan ada yang namanya ini hilang timbul. Jadi ketika lagi tidurnya lagi tidak terganggu ya dia tidak merasa bermasalah sekali kualitas hidupnya gitu ya, atau memang cenderung menetap yang lama-lama memburuk. Menetap dan terus-menerus. Jadi biasanya pasien sering datang dengan sudah sering terbangun malam hari, pipis susah selama 3 bulan. Gitu. 3 bulan, lama ya? Iya. Ada yang ditahan-tahan bisa tahunan gitu, ya Allah, ada juga. Sampai tahunan begitu ya. Jadi sebenarnya begini dokter, kan kita juga perlu membedakan ya, ini sebenarnya yang masih kategori yang jinak atau yang, soalnya kan kanker prostat pun juga cukup banyak. Walau pada pria kan, kalau perempuan kan payudara, kanker serviks gitu ya. Nah kalau untuk pria, kanker paru, kanker misalnya kolon dan prostat pun juga begitu kan, gitu. Cukup tinggi juga. Jadi yang jangan dianggap sepele juga, khawatirnya atau ini memang curiga ke arah keganasan. Jadi harus dilihat juga nih. Jadi titik poin itu di mana tuh dokter untuk menentukan ini? Jadi misalnya ada pasien datang laki-laki usia sekian, usia yang dengan risiko tersebut, terus nanti kita lakukan namanya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu dengan colok dubur. Nah, jadi biasanya kita raba prostatnya, apakah ada nodul, jadi ada yang benjol atau ada yang keras. Nah itu biasanya dia mengarah ke keganasan kalau ada yang benjol dan ada yang keras tersebut. Kalau memang lunak saja, kemungkinan besar hanya pembesaran jinak. Setelah itu ada pemeriksaan darah juga. Dipastikan dulu lah intinya ya. Tumor marker namanya PSA. Itu nanti ada batasnya, nilai batasnya. Kalau misalnya di atas batas itu, itu curiga kemungkinan keganasan. Jadi PSA-nya ini tinggi atau mungkin rendah gitu ya. Itu akan, tapi PSA tinggi juga katanya kan belum tentu juga ke arah keganasan ya. Bisa tahu ada kemungkinan-kemungkinan yang lain ya. Itu juga sering diungkapkan oleh orang-orang gitu ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan pemeriksaan. Tadi salah satunya dengan colok dubur, dipastikan dulu ada nodul atau benjolan atau enggak. Kalau memang ada, curiganya ke arah keganasan. Dan ada tumor marker tadi begitu ya dok ya. Betul sekali. Nah begini, jadi kalau ditanya ini mengancam nyawa atau enggak, itu berarti kalau yang memang dicurigai ke arah keganasan tadi. Sedangkan yang pembesaran prostat jinak itu sendiri juga treatmentnya juga seperti apa dok? Karena kan tadi kan dilihat dari derajatnya, ada yang tidak ada keluhan sama sekali, ada yang memang sangat mengganggu, terbangun-bangun gitu kan tidurnya, bolak-balik, terus jadinya kualitas tidurnya juga mungkin cuma 1 jam, 2 jam yang benar-benar tidur nyenyak gitu ya dok ya. Jadi bagaimana itu dokter untuk evaluasinya lebih lanjut lagi? Jadi sebenarnya kita ada sistem untuk menilai bagaimana keluhan pasien tersebut berdasarkan kualitas hidupnya memang dengan prostat symptom score namanya. Jadi ada kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan, nanti pasien bisa isi, nanti kita bisa lihat bagaimana kira-kira pasien ini apakah BPH-nya penyakit prostatnya ringan, sedang, atau berat gitu. Tapi kalau dilihat dari evaluasi faktor resikonya tadi murni karena si usia aja atau mungkin ada faktor lain juga dok? Artinya sebelumnya punya riwayat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mungkin lokasinya dekat-dekatan gitu ya, sehingga secara nggak langsung faktor resiko tersebut artinya jadi membuat orang ini jadi jauh lebih rentan terjadi pembesaran prostat itu sendiri. Belum ada yang terbukti ya sejauh begitu ini. Ya. Memang jadi murni karena hormonal tadi ya, kelamin. Dan jenis kelamin. Ya,
kan perempuan juga nggak mungkin nggak punya prostat juga betul. gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini bagus sekali untuk diketahui karena kan mungkin ada beberapa orang di luar sana yang barangkali tidak ketahuan sejak awal begitu ya dok ya, sehingga ini terus menerus dibiarkan dan khawatirnya akan menjadi ada komplikasi nggak sih yang mungkin sangat mengganggu masa depannya gitu, karena kan kita selalu kalau bahas penyakit tuh kalau perlu di screening lebih awal atau deteksi lebih awal, karena kalau ini terlambat sedikit khawatirnya nanti ada komplikasi yang seperti apa, belum lagi kalau yang memang keganasan gitu. Jadi sebenarnya pentingnya sekali untuk membahas ini karena komplikasinya ini yang bisa kita cegah itu yang seperti apa itu dokter? Oke, komplikasi ya. Jadi pada pembesaran prostat jinak itu dia intinya kan memberikan sumbatan. Sumbatan yang membuat pasien sulit berkemih. Dan kalau sumbatan yang terus-menerus dia akan banyak menimbulkan komplikasi, bisa terjadi batu di kandung kemih, terus bisa menyebabkan ginjalnya bengkak kanan kiri, bisa. Terus bisa juga terjadi perubahan kandung kemihnya biasanya bulat tapi jadi ada bentuk yang lain gitu. Anatomisnya juga jadi berubah tuh. Terganggu anatominya. Jadi macam-macam tuh ya komplikasinya itu sendiri. Jadi makanya perlu sekali ini pahami atau kenali perubahan-perubahan yang terjadi tuh sejak awal begitu ya dok ya. Sebaiknya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti di segmen selanjutnya akan kita bahas lagi lebih detail ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai prostat bersama dengan Dr. Adianti Hadijah SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan Dr. Hadijah dilanjutkan kembali ya. Jadi langsung saja ini bahas satu slide ya, ini tentang gambaran atau perbandingan ya dok ya, prostat yang normal dengan yang sudah ada gangguan lah ya, ibaratnya seperti itu. Coba slide-nya bisa ditampilkan dulu nggak? Oh ini seperti apa dokter penjelasannya perbandingan ini yang normal dan yang mulai ada masalah atau abnormal lah? Iya, ini mungkin menjelaskan tentang deskripsi kelenjar prostat tadi ya, itu menjelaskan letaknya, yaitu dia letaknya persis di bawah kandung kemih, mengelilingi saluran kencing bagian bawah. Mengelilingi saluran kencing ya? Iya. Jadi pada saat dia membesar, dia akan menekan saluran kencing itu sehingga timbullah gangguan-gangguan berkemih, keluhan-keluhan berkemih. Seperti cincin yang lama-lama jadi sempit jadinya. Makin sempit gitu ya. Nah itu ukurannya kan yang normal yang tadi yang kiri ya dok ya? Itu. Kalau di kita kiri ya, kalau di TV pemirsa kanan apa kiri ya? Di kita kiri. Dan yang kanan ini ukurannya kok bisa sampai melebar sekali seperti itu, tergantung dari ada derajatnya juga, ringan sedang beratnya? Ada ya, tidak bisa kita prediksi juga ya. Biasanya pada saat pasien datang kita ukur, ternyata sudah besar gitu. Tapi ini seputar gambarannya ya dok ya? Kurang lebih ya seperti ini, biar lebih jelas aja, biar terbayang. Jadi itu terjadi sempit lah ya sumbatan tadi ya dok. Makanya tadi kok ada istilahnya infeksi meradang, itu juga bisa juga karena yang tadi penyempitannya tadi maksudnya? Kalau infeksi meradang dia tuh lebih ke nyeri biasanya. Gitu. Itu kasus yang berbeda lagi ya, karena kita fokus ke ini dulu deh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau tadi kan pasiennya dokter nih, katakanlah pasiennya dokter Hadijah datang dengan kondisi keluhan yang sudah begitu lama, katakanlah tadi 3 bulan, lama juga 3 bulan ya, 2 minggu deh atau itu aja udah nggak nyaman kan gitu. Terus kemudian langsung curiga deh dokter Hadijah, tahu nih ini arahnya mungkin ke prostat atau apa, dilihat dari ceritanya si pasien. Kemudian langkah-langkah pemeriksaannya juga seperti apa sih dok? Karena kan tadi ada banyak dan mungkin ada pemeriksaan penunjang lainnya juga ya, untuk biar lebih akurat lagi seperti apa dokter? Yang pertama sekali kita lakukan memang pasti pemeriksaan fisik yang tadi colok dubur, kemudian dilakukan cek PSA, sekalian diambil darah. Selain itu juga perlu dilakukan USG dan cek pancaran kencing. Ini semuanya nih satu paket ibaratnya ya. Tujuannya masing-masing bagaimana itu dokter? Kalau untuk USG kita pastinya lihat ukuran prostatnya berapa, berbanding lurus tidak dengan keluhannya. Terus kalau misalnya kita bisa juga lihat ada
kalsifikasi gitu, dan bentuk prostatnya normal atau tidak. Oke, gitu. tadi normal atau abnormal gitu ya? Iya, gitu. Terus kalau dari cek pancaran kencing, biasanya kita juga bandingkan dengan keluhan pasien. Nanti keluarnya berupa grafik gitu. Jadi untuk pancaran kencingnya memang apakah memang terputus-putus, apakah memang dia di akhir ada lagi pipisnya, atau memang tidak kencang gitu pancarannya, memang pelan. Pelan-pelan netesnya begitu ya? Iya. Atau tadi yang istilahnya apa, nggak lampias, terus anyang-anyangan gitu ya? Seperti ada yang tidak semuanya tuntas keluar begitu iya. ya, Dok? Biasanya ya? kita cek pancaran kencing, sekalian di akhirnya kita USG lagi, dilihat kandung kemihnya sudah kosong atau belum. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah pipis, udah maksimal yang dia bisa pipis, ternyata sisa pipisnya masih banyak di kandung kemih, berarti kan pipisnya tidak efektif. Oke, tidak efektif ya, karena masih belum semuanya. Iya, tidak tuntas. Gitu. Baik, halo, dengan siapa, di mana? Saya dengan Bakhtiar Pak, dari mana Pak? dari Cibinong. Cibinong, wow, oke. Ingin tanya apa Pak Bakhtiar kepada Dokter Dija? Langsung saja pertanyaannya ya. Iya, saya mau nanya karena saya kan malam sering kencing sampai 5 kali. 5 kali. Nah, sebelumnya memang saya itu ada nyeri, ada infeksi. Saya sudah ke dokter penyakit dalam, dikasih obat, sembuh infeksinya. Tapi sekarang ini sering kencing ke belakang gitu loh. Yang sampai 5 kali gitu. Sudah berapa lama? Nah, ini kira-kira 2 mingguan lah. Oke. Usia berapa sebelum dokter nanti mau tanya lebih detail lagi? Usianya berapa Pak? 75. Berapa? 75. Wow, alhamdulillah 75. Dokter, ada yang ditanyakan dulu ke Pak Bakhtiarnya, silakan. Oke, usia 75, laki-laki sesuai dengan kriteria yang tadi ya Pak ya. Keluhannya sudah 2 minggu. 2 minggu. Oke, ya memang sangat mungkin disebabkan oleh prostat. Jadi ada baiknya nanti datang ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Mungkin perlu dilakukan USG, cek urin, dan sebagainya. Oke, Gitu. begitu Pak. Bapak Bakhtiar, ada lagi yang ingin disampaikan dulu? Apa? Ada lagi yang ingin disampaikan Ya, kembali? Jadi saya itu sebenarnya USG udah. USG udah. Udah pernah gitu. Kemudian urin udah 2 kali malah. Udah 2 kali. Nah, di urin itu tidak ada masalah. Cuma ada masalah di urin itu nggak jernih gitu. Tidak jernih. Keruh gitu. Protein bagus dan lain-lain bagus gitu. Oke, bakteri tidak ada? Bakteri udah hilang. Sudah Kemarin hilang. ada. Oke. Udah diobatin ya? USG-nya bagaimana Bapak? Hah? USG-nya bagaimana? USG-nya nggak ada masalah. Ada Malah lagi saya yang ingin pernah ditanyakan dok? Oke. Hah? Mungkin perlu harus dilihat sendiri ya Mbak. Saya juga agak susah menjawab kalau dari sini harus lihat lihat langsung ya, pemeriksaan. secara Iya. ketemu betul, langsung Pak. gitu ya. Sarannya dokter itu harus banyak minum gitu. Harus banyak minum ya. Untuk kalau misalnya memang awalnya ada bakteri, itu berarti infeksi Pak. Memang saran pertama kita pasti banyak minum supaya bakterinya bisa keluar dengan lebih cepat dan minum obat. Gitu. Oke, baik. Bapak Jadi Bakhtiar? gitu. Jadi saya harus kalau konsultasi ke dokter mana itu? Ke dokter urologi Pak, boleh. Urologi ya? Yang terdekat iya. Iya, Oh, tadi kan iya. baru ke penyakit Terima kasih. dalam ya. Iya, oke Pak, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Bakhtiar ya. Jadi tadi kan baru konsul ke penyakit dalam. Nah ini langsung aja lah ke urologinya gitu ya. Gejala-gejalanya sih Iya, tadi sesuai soalnya kan ya. iya gitu ya. Jadi ya intinya pemeriksaan dan harus dilihat langsung ya dok ya. Kalau dilihat dari kalau didengar dari suara aja kan nggak lengkap. Terus juga fisiknya bagaimana kan juga tidak napak ya dok Saya ya. salah. jangan sampai. Jadi mungkin ke rumah sakit ketemu dokter Dija ya. Oke, baik dokter Dija dilanjutkan kembali ya. Jadi tadi kita bahas seputar, balik lagi deh seputar pemeriksaan-pemeriksaan. Ini sekaligus juga nih untuk Bapak Bakhtiar juga dan juga untuk pemirsa yang lain begitu ya. Dari tahapan pemeriksaan tersebut nanti juga hasilnya juga bakal seperti apa dan nanti langkah selanjutnya pengobatan juga bagaimana. Mungkin dilanjutkan dulu ke materi itu dulu ya dok ya. Oke, silakan dokter.
Yang tadi sih, begitu pasien datang, pasti kita cek PSA dan pemeriksaan fisik, rectal touche, colok dubur. Setelah itu nanti dilakukan USG dan cek pancaran kencing. Nanti dari hasil-hasil pemeriksaan itu bisa kita ambil kesimpulan kurang lebih bagaimana saat ini pasiennya kondisinya, kemudian pilihan terapinya apa saja yang mungkin. Oke, tergantung dari keluhannya juga, tergantung dari apalagi sih kriteria penilaian. Karena kan tahapan-tahapan terapi juga kan dengar-dengar ada yang begini, ada yang begitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Pilihan terapi pertama tentu saja kita berubah gaya hidup ya. Jadi kalau misalnya memang keluhannya sebetulnya tidak terlalu berat, hanya pipis malam sekitar 2 kali gitu. Itu bisa kita mulai dengan minum pada saat malam harinya dikurangi gitu untuk mengurangi keluhan yang malam itu. Terus kita lihat juga volume prostatnya. Kalau apakah sudah perlu obat? Kalau misalnya memang perlu obat bisa kita berikan obat untuk mengurangi keluhan dan untuk jangka panjang bisa mengurangi ukuran prostatnya. Oke, baik. Disapa dulu lagi ya penelponnya dok ya. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Andi di Harapan Indah, Bu. Baik, ingin bertanya apa Bapak kepada Dokter Dija? Pak Andi. Operasi. Tanggal 21. Pak prostat. PSA saya tinggi, pilotnya. Bagaimana Pak? PSA-nya tinggi. PSA-nya tinggi. Hampir 15. Kira-kira obat apa yang Jadi habis operasi prostat, PSA-nya kok tinggi. Solusinya bagaimana begitu ya? Bapak sudah operasi, sudah dikerok berarti ya? Iya, betul. Dikerok. Sudah dikerok. Hasil patologinya bagaimanakah? Patologinya, Bu, kebetulan. Tersambil data. Halo? Iya. Bagaimana Pak? Setelah dikerok tadi? Setelah dikerok itu hasil patologinya itu PSA-nya tinggi yang saya lihat. Kalau saya disarankan untuk saya sudah bone scan, toraks, terus disarankan lagi untuk MRI. Oke, saya paham. Kira-kira arahnya kemungkinan hasil PA-nya ini ganas. Ya Pak, betul ya? Iya betul. Hasil PA-nya adenokarsinoma betul? Iya betul. Oke, jadi itu dilakukan bone scan sebenarnya ini kanker prostat berarti ya? Usia berapa Pak? Maaf Pak. Halo? Pak Andi? Oh terputus dokter. Nggak apa saya jelaskan ya. Silakan dok. Jadi pasien tadi sudah dilakukan bone scan itu sebetulnya untuk mengetahui apakah ada penyebaran dari kanker prostatnya ke tulang. Itu memang protokol standar setelah diketahui ada kanker prostatnya. Itu karena kita mau untuk staging ya, untuk menentukan stadium berapa nanti untuk terapinya. Terus kalau misalnya pada Pak Andi tadi sudah dilakukan MRI, biasanya itu arahnya kita mau lakukan pengangkatan prostat secara radikal. Jadi kita lihat anatomi sekeliling prostatnya bagaimana untuk memudahkan pada saat operasi. Oke, jadi seperti itu pengangkatan secara radikal si prostatnya itu ya dok ya. Oke, jadi begitu ya tahapan-tahapannya. Jadi memang pemeriksaan itu tadi memang standar seperti itu begitu ya dok. Betul, ya. untuk kanker ya. Oke, begitu ya tadi tanggapannya. Insya Allah jawabannya sangat membantu ya. Dan dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, karena ini kan pertanyaannya juga ada 2 nih. Oke, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke drkuelsinta@yahoo.co.id. Form pelengkapnya di bawah ini ya, nama, usia Anda atau usia pasangan Anda, serta tempat tinggalnya ya. Baiklah, ini pertanyaan pertama dari Asti dulu ya, dari Depok ya, karena yang kedua ini seputar batu ginjal tapi dikaitkan ke prostat ya. Oke, baik, pertanyaan pertama ini dari Asti dari Depok. Dokter, Bapak saya usianya ini sudah lebih dari 65 tahun, sering bolak-balik ke rumah sakit terus karena masalah prostatnya. Dan menurut dokter harus dioperasi. Sekarang kalau buang air kecil ini pakai alat bantu selang kateter dokter. Yang ingin mau saya tanyakan sambil menunggu operasi nih, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan lebih detail lagi. Terima kasih. Oke, ini anak yang ini ya peduli sekali dengan kesehatan bapaknya. Mau dioperasi nih dok, sekarang pipisnya itu maaf ya pakai alat bantu selang kateter gitu ya. Mungkin hal-hal lain lagi yang perlu diperhatikan supaya kondisi bapaknya Mbak Asti nih jadi jauh lebih nyaman, baik secara fisik maupun mentalnya juga sih gitu. Bagaimana dokter? Jadi pada saat pasien tidak bisa pipis tanpa selang kencing, itu memang
kita sebutnya retensi urin. Dan itu memang indikasi untuk operasi, karena kalau tidak dia harus seterusnya pakai selang. Gitu. Bergantung begitu. Iya, jadi kita operasi supaya target utamanya adalah nanti pasiennya bisa pipis tanpa selang. Nah, seperti itu. Untuk persiapan menjelang operasi sebenarnya lebih ke persiapan umum ya, untuk pembedahan. Biasa nanti kita akan periksa kondisi umum pasien dengan cek darah, ronsen toraks tadi sudah dikerjakan ya. Dan biasanya nanti pasien akan perlu untuk konsultasi dengan dokter penyakit dalam, dokter jantung, dan kalau perlu dokter paru dan dokter-dokter lainnya untuk menilai apakah pasiennya ini layak untuk operasi dan apakah ada risiko lain gitu. Oke, begitu sih evaluasi umum aja ya. Tapi yang bisa dijalankan mungkin di rumah gitu ya. Mungkin kalau pola minum tadi kan udah dijelaskan ya dok ya tips-tipsnya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan gak sih? Mungkin saat istirahatnya juga bagaimana atau olahraga atau apapun lah gitu yang kita nggak tahu. Ini kan namanya juga lagi supaya lengkap gitu ya katanya. Bisa lebih ke penyakit penyerta ya. Pasien dengan usia di atas 60 tahun biasanya banyak penyakit penyerta lain seperti darah tinggi, gula gitu, dan itu jadi untuk yang perlu diperhatikan di rumah sih lebih terkait ke penyakit penyerta jika ada sebetulnya. Oke, jadi mengendalikan faktor resiko lain ya. Misalnya tadi ada mengurangi gula, resiko. ada tekanan darah atau apa distabilkan dulu sebelum dilakukan operasi ini gitu ya. Seperti itu ya prinsipnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan keduanya tapi seputar batu nih. Nggak apa-apa dok, berkenan untuk dijawab dok. Silakan. Baiklah, ini dari Bapak Komar. Dokter, saya ada faktor resiko pernah operasi batu ginjal sekitar tahun 2012 dengan cara tembak laser. Pada saat itu menurut dokter, batunya itu berukuran sebesar kacang hijau tulisannya. Pada tahun 2015 terulang kembali namun tidak operasi, hanya meminum godokan. Godokan dari tumbuh-tumbuhan seperti kumis kucing, pecah beling. Nah iya, sering ya seperti itu ya. Alhamdulillah batunya keluar sebesar biji pepaya loh. Oh jadi kacang hijau sekarang biji pepaya. Yang ingin saya tanyakan kenapa gejala kencing batu bisa timbul kembali atau apakah akan timbul kembali padahal sudah diobati, padahal pola minum air putih sudah baik kurang lebih 2,5 sampai 3 liter per hari. Apakah ada pola makan yang bisa menimbulkan kencing batu dan apakah bisa beresiko ke permasalahan lainnya seperti prostat dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Oh ini dikait-kaitkan begitu ya. Oke, tapi fokus utamanya sih ada riwayat operasi batu ginjal yang khawatirnya nih kok kambuh-kambuhan terus gitu ya. Follow up-nya juga gimana ya supaya jauh lebih berkurang lah potensi untuk kekambuhannya itu sendiri. Bagaimana dok? Yang pertama tentu saja minum yang cukup. Tapi tadi pasien sudah bilang minum 2,5 sampai 3 liter ya. Iya. Nah, itu harus dilihat juga aktivitas fisiknya bagaimana. Siapa tahu aktivitas fisiknya di luar ruangan yang panas, terik, keringat banyak. Jadi walaupun minum 2,5 sampai 3 liter sebetulnya masih kurang karena pipisnya masih pekat. Oke. Bisa satu. Yang kedua, batu itu memang bermacam-macam. Bukan bentuknya ya, bermacam-macam penyusunnya, jenisnya utamanya. Komposisi. Iya. Yang paling sering asam urat atau kalsium. Kurang lebih itu yang paling sering. Dan kalau asam urat bisa kita cek sebetulnya pasiennya kadar asam uratnya bagaimana. Nah, dan kalau asam urat kan cukup jelas ya, makanan-makanan yang bisa dihindari untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah itu misalnya jeroan, kacang-kacangan. Nah, itu harus dikurangi. Kalau dia karena batu karena asam urat, dengan asam uratnya kadarnya normal, batu kecil kemungkinannya untuk timbul lagi. Oke, jadi dijaga juga pola makannya tadi. Tergantung juga kalau yang batunya terbuat dari kalsium. Oke, kalau itu lebih memang ke konsumsi air sih. Atau airnya apakah air mineral atau air tanah itu juga berpengaruh. Waduh. Jadi evaluasi lagi. Tapi kalau dikaitkan ke resiko, nah ini tadi nih kan kalau kamu punya penyakit penyertanya apa gitu kan tadi hipertensi, diabetes. Kalau ini ada riwayat batu atau riwayat apapun lah yang intinya bisa beresiko nggak sih terhadap pembesaran prostat baik itu jinak ataupun yang non jinak? Kalau dari batu tidak. Begitu enggak ya? Oke, seperti itu ya Bapak Komar ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Kita masuk ke tema kita lagi nih seputar memahami keluhannya lagi dok. Kalau dari ciri-ciri tadi kan frekuensi buang airnya jadi lebih sering, terutama di malam hari. Terus juga pancarannya, evaluasinya. Tapi kalau dari warna, urinnya gitu, warnanya tadi kan, oh ini pekat atau enggak gitu. Terus apa mungkin kalau itu logikanya ada yang sampai darah gitu ya kan? Kita khawatirnya seperti itu ya. Jadi untuk bantu memahami orang-orang di sekitarnya juga dan juga pasien itu sendiri untuk lebih mengenali gejalanya,
Artinya yang tidak hanya seputar itu saja sih gitu. Siapa tahu udah komplikasi gitu ya. Itu kan jauh lebih berat ya. Jadi bagaimana evaluasi lebih dalamnya lagi, Dok? Betul. Pada pasien dengan pembesaran prostat yang sudah lebih berat, bisa terjadi keluhan BAK-nya merah, darah, dan bisa juga BAK-nya keruh. Keruhnya kenapa? Karena infeksi. Gitu. Karena sumbatannya tadi ya, karena sumbatan, jadi pipisnya itu bertahan lama di kandung kemih, jadi media yang bagus kan untuk pertumbuhan bakteri. Jadi otomatis bisa infeksi berulang, infeksi terus, berdarah juga bisa berdarah berulang. Dan keduanya ini memang sudah indikasi untuk operasi. Kalau misalnya sudah menyebabkan infeksi berulang atau BAK berdarah berulang. Ini juga indikasi untuk tindakan operasi. Terus juga pengertian operasi ini sendiri juga bagaimana, Dok? Karena kan tadi kok istilah dokter ada yang dikerok ya, atau mungkin melihat teknologi makin kesini makin canggih gitu ya kan, siapa tahu ada yang lebih istilahnya lebih apalagi lah gitu. Intinya yang lebih meringankan si pasien, lebih memberi kenyamanan, lebih memudahkan tim medisnya juga dalam operasi itu sendiri. Artinya ada perbedaan nggak sih, atau tergantung juga dari ini tingkatnya yang ringan, sedang, berat, atau apa sih, itu tergantung juga dari mana, Dok? Tergantung ukuran sebetulnya. Ukuran pembesarannya? Iya. Jadi memang sebagian besar akan bisa dikerok saja sih. Dikerok itu bahasa kami ya, supaya lebih gampang menjelaskannya ke pasien gitu. Kali dikerok ya. Iya, soalnya ya biar lebih gampang kali ya membayangkannya. Kalau dikerok itu tidak ada sayatan dari luar. Karena kita lakukan dengan teropong, endoskopi. Iya, kita lakukan dengan teropong. Melalui mana masuknya? Lewat lubang kencing. Oh ya Allah, membayangkannya udah gimana gitu. Jadi nanti kita operasi lihat di kamera, kita lihat dari dalam, dikerok seperti apa bentuknya, kira-kira yang menyumbat nih sebelah mana, terus kita kerok. Itu satu kali tindakan udah tuntas, Dok? Apa? Tergantung ukuran, tapi kebanyakan satu kali selesai kok. Oke, tapi kan tadi kan artinya gini ya, artinya kan kalau yang tidak membutuhkan obat pun juga modifikasi lifestyle aja tadi ya, Dok ya. Artinya tadi misalnya tips-tips yang dokter berikan tadi kan, kalau mau tidur ya jangan minum banyak lah supaya nggak kebangun-bangun. Atau mungkin juga tadi ruangannya sehari-hari butuh minum berapa cairannya itu kan tadi ya, Dok ya. Tapi kalau ternyata sudah seperti itu, nggak taunya nanti beberapa bulan kemudian kok ada lagi dan perlu obat gitu ya, Dok ya. Itu juga sifat obatnya itu diminum yang ada jangka waktunya juga, atau bagaimana, Dok? Artinya step by stepnya juga sebelum kita ke tahapan yang paling berat itu operasi itu sendiri. Obat-obatannya ini biasanya jangka panjang. Jadi kalau misalnya ada pasien datang ke saya terus kemudian dengan sudah indikasi untuk diberikan obat, biasanya saya jelaskan, Bapak ini obatnya kemungkinan besar jangka panjang, dan bisa memperbaiki keluhan, tapi tetap ada kemungkinan nanti keluhannya memberat kalau pertumbuhan prostatnya cepat. Gitu ya. Jadi seberapa cepatnya juga kita nggak bisa prediksi ya, Dok ya. Jadi pasien harus siap dulu untuk minum obat jangka panjang, gitu, supaya nggak, Dok kok saya minum obat lama banget nggak sembuh-sembuh, karena memang ini obat-obat untuk jangka panjang, sama seperti obat gula, obat darah tinggi, seperti itu kita kan minum obat terus-menerus ya. Karena itu sifatnya tadi menekan si hormonnya ini gitu ya, Dok ya, atau apa? Menekan pertumbuhan prostatnya. Menekan pertumbuhan prostatnya gitu ya. Terus kemudian kalau untuk operasi juga tadi melalui itu ini standar yang umum sekali, Dok, apa memang tergantung juga kalau yang pembesarannya udah luas sekali ya, otomatis yang endoskopi tadi yang melalui lubang saluran kencingnya tuh udah nggak cukup efektif, sehingga harus pembedahan yang lebih konvensional atau apa begitu? Oke, sebenarnya masih ada di guideline untuk operasi terbuka, tapi itu menurut nggak nyaman ya di pasien ya, karena kan komplikasi lebih banyak, ada irisan seperti itu. Jadi biasanya kita dengan endoskopi saja sih, dan sebagian besar cukup dengan endoskopi. Oke. Gitu. Dan yang memang kita kerok kan yang menonjol ke dalam saluran kencingnya, ke dalam uretra. Jadi pas kita kelihatan dari kamera, ini yang menonjol, kita kerok. Real time tuh ya, langsung. Dinilai kira-kira kalau seperti ini, sudah dikerok seperti ini, kira-kira bagaimana bisa kita lihat gitu intraoperasi. Itu tindakannya berapa lama ya, Dok? Artinya tadi kan cukup satu kali tindakan sebentar aja atau? 1 jam kurang lebih. Di bius pasiennya atau? Biasanya bius setengah badan, kita bius spinal. Oke, kemudian habis itu ketika sudah selesai, artinya follow up-nya juga bagaimana? Karena kan tadi ke penelpon juga ada nih, oh saya udah dikerok, terus kemudian dicek lagi kadar PSA-nya, tinggi, sehingga
disarankan untuk pemeriksaan ronsen ini itu bla 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 karena tadi arahnya ke keganasan gitu ya. Betul. Jadi nah itu bagaimana juga untuk kita ingin tahu nih resiko kedepannya juga bagaimana, karena ada juga karena udah dikerok ya udah berarti udah terbebas begitu aja kan, mindsetnya juga ada juga yang seperti itu. Jadi follow up setelah tindakan atau pasca operasinya juga bagaimana ya biasanya, Dok? Oke, sebetulnya kalau idealnya PSA itu dicek sebelum tindakan. Idealnya, cuman di saat ini kayak jadi bawa-bawa kayak PSA itu agak mahal ceknya. Jadi biasanya pada pasien dengan BPJS itu tidak tercover di tipe B dan tipe C. Jadi biasanya kita tawarkan pasien mau cek sendiri atau nanti nggak apa kita tindakan dulu gitu. Jadi memang kadang-kadang ada PSA yang dicek setelah operasi, ya. Tidak merubah tindakan selanjutnya sih. Jadi sebetulnya itu biasanya sudah ketahuan dari hasil patologinya kalau ganas, kemudian dicek PSA. Tapi begitu patologinya jinak, sebenarnya sih aman. Gitu. Begitu ya. Jadi prinsipnya kalau misalnya alhamdulillah yang jinak ya udah aman gitu ya, Dok ya. Paling kita follow up untuk keluhan saja. Oke, baik, kurang lebih seperti itu ya. Nanti soalnya kalau mau dibahas lagi jadi waduh, jangan deh gitu ya. Oke, dokter, kita jeda dulu ya kalau begitu. Nanti lanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai prostat bersama dengan Dr. Adianti Khadijah SPU. Beliau adalah dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan Dr. Dija dilanjutkan kembali ya. Silakan. Jadi sebelum ke kesimpulan gitu ya. Kan ini namanya pembesaran prostat itu di awal juga yaitu kan alami gitu ya. Ada keluhan atau enggaknya itu nanti persoalan yang berikutnya sih. Tapi pada prinsipnya ini kalau dibilang bisa dicegah atau enggak, kayaknya enggak begitu deh. Betul. Jadi paling enggak screening gitu ya, Dok ya, screening atau ya kalau ke arahnya keganasan tadi kan dokter bilangnya deteksi dini gitu ya. Jadi mungkin lebih tekankan ke arah situ kali ya, Dok ya, sebelum kita masuk kesimpulan. Jadi fungsinya screening gitu atau deteksi dini gitu untuk apa sih gitu? Sekali lagi dokter, silakan. Oke. Sebetulnya kalau pembesaran prostat jinak itu dia pasti bergejala. Pasien pasti merasakan nggak nyaman pipisnya, sering bangun malam untuk buang air kecil, anyang-anyangan dan lain-lain. Jadi bisa pasien pasti datang ke dokter tuh karena nggak nyaman, sangat-sangat tidak nyaman. Yang perlu screening sebetulnya adalah kanker prostat. Kita cek PSA secara berkala, itu yang paling baik supaya begitu udah agak naik kita curiga nih ada apa gitu. Karena kalau kanker prostat dia letaknya lebih di luar dari kelenjar prostat itu sendiri, bukan di luar ya, di tepi luar ya. Jadi dia bukan di dalam. Jadi sering-sering keluhannya pipisnya tidak ada keluhan, tapi ternyata PSA-nya tinggi dan sudah kanker. Gitu. Artinya ada ini nggak sih, Dok, ciri-ciri fisik kan kalau kayak keganasan itu kan artinya ada benjolan. Tadi benjolannya itu maksudnya maaf bisa teraba nggak sih dari luar atau enggak ya secara lokasi atau gimana, Dok? Bisa teraba dari kalau kita pemeriksaan colok dubur. Tapi pun tidak selalu ya, tergantung lokasi. Kadang-kadang ada yang pas kita bisa raba, bisa juga enggak. Jadi tadi lebih paham aja lagi ya gejala-gejala serta tadi kalau udah komplikasi pasti jauh lebih berat lagi, keluhannya akan sangat mengganggu kualitas hidupnya. Atau bisa kalau yang keganasan maaf begitu cepat gitu perjalanannya, dokter? Ya, kalau keganasan sebenarnya enggak ya. CA prostat itu termasuk yang slow growing, jadi tumbuhnya lama. Tapi memang kadang-kadang tidak bergejala, gitu. Perjalanan penyakitnya cukup panjang ya, Dok ya. Jadi idealnya memang tadi cek PSA. Kalau memang sering medical check up, biasanya masuk di paket-paket medical check up itu untuk cek biasanya ya. PSA, iya. Atau minta untuk laki-laki ya, terutama di atas 50-60 tahun, nggak ada salahnya untuk cek PSA rutin. Walaupun tidak ada keluhan sama sekali nih, tapi usianya udah memasuki kelompok tersebut, tidak ada salahnya, atau malah dianjurkan tadi ya dokter bilang ya, untuk melakukan cek PSA rutin gitu ya. PSA. Hasilnya katakanlah normal, tapi perlu diulang lagi 1 tahun berikutnya atau bagaimana, Dok, follow up-nya seperti bisa diulang, apa? setiap medical check up aja. Oke, baik, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau untuk lifestyle, untuk artinya begini, baik itu
orang itu ada pembesaran prostat, jinak ataupun ganas, tadi yang perlu ditekankan jadi pola makan atau pola minumnya atau pola istirahatnya atau apapun sih prinsipnya yang intinya untuk menjaga keseimbangan hidupnya supaya kondisinya jauh lebih prima itu kira-kira bagaimana dokter? Secara umum aja ya sebetulnya, karena penyakit BPH dan CA prostat itu kan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang sistemik ya, jadi lebih ke daerah situ aja ya, secara umum aja makan bergizi, tapi yang juga kurangi gula, kurangi makanan yang goreng-goreng, seperti itu sih secara umum aja sebetulnya. Karena kan tadi juga dilihat juga ada faktor penyerta lainnya nggak sih? Itu justru yang perlu diperhatikan faktor resiko yang lain ya, karena kan tadi kan seiring utamanya usia biasanya faktor resiko juga, artinya nggak cuma satu tapi bisa beragam, itu yang perlu difokuskan juga ya dok ya. Berarti menariknya tidak hanya dokter spesialis urologinya aja, tapi juga dokter-dokter lain juga bisa aja terlibat begitu ya dok ya. Tadi kan penyakit dalamnya juga. Biasanya memang udah umur segitu kontrolnya ke banyak dokter sih, Mbak, ya, bukan cuma ke uro doang biasanya. Bukan belanja dokter sih emang itu. Emang perlu. Emang perlu gitu ya, oke deh. Dokter karena waktunya juga terbatas begitu ya. Jadi kesimpulan yang bisa dokter Dija sampaikan nih mengenai tema hari ini dari obrolan kita selama kurang lebih 1 jam tadi gitu ya. Apa sih benang merah yang bisa dokter tekankan sekali lagi untuk kita semua? Silakan dokter seputar prostat ini. Ya pokoknya prostat ini sebenarnya adalah kelenjar yang ada di laki-laki dan bisa ada gangguan-gangguan yang menyertainya seiring dengan bertambahnya umur yang belum ada terbukti pencegahannya sebetulnya. Jadi memang jika ada keluhan berkemih, sebaiknya langsung datang ke dokter untuk berkonsultasi. Dan untuk laki-laki di usia di atas 50 dan 60 tahun tuh ada baiknya untuk cek PSA rutin. Untuk pencegahan, bukan pencegahan ya, untuk deteksi dini sebetulnya. Oke, dokter. Ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup itu saja? Sudah cukup. Oke, baik dokter Dija, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak ya, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter Dija selalu. Terima kasih. Iya, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.